Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik. Tentunya juga segala aktivitas kita, pekerjaannya dimudahkan dan dilancarkan, dan rezekinya juga dilancarkan. Dan yang paling terpenting, segala aktivitas kita selalu memberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini kita akan bahas satu hal yang mungkin hal ini sering banget dianggap sepele. Padahal ternyata gitu ya. Hal ini punya tempat yang spesial sekali di dalam Islam. Apa ayo? Yup, tentu ini adalah tentang kebersihan. Kenapa sih Islam itu sampai bilang bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman? Betul kan? An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, apakah memang cuma biar kita nggak jorok gitu ya? Atau mungkin ada makna lain yang lebih dalam dari itu semua gitu ya? Nah, banyak orang yang berpikir bahwa kebersihan ini cuma soal mandi, cuci tangan, sikat gigi. Padahal dalam Islam itu memang kebersihan itu sangat menyeluruh. Gitu ya. Jadi bukan hanya jasmani, tapi dengan rohaninya. Nabi Muhammad SAW itu sangat memperhatikan kebersihan. Dari mulai memotong kuku, kemudian menyikat gigi atau bersiwak, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, sampai larangan membuang sampah sembarangan. Nah, bahkan sebelum sholat aja kita diperintahkan atau diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Nah, bersihin sebagian tubuh kita gitu ya. Kemudian juga saat ibadah haji misalnya, kita wajib memakai pakaian bersih tanpa jahitan yang mungkin kita sebut dengan kain ihram. Atau misalnya saat lahir, ketika wafat, atau perempuan yang sudah haid, maka selalu ada aturan untuk bersuci, gitu ya. Nah, jadi artinya apa, gitu ya? Jadi kebersihan itu adalah syarat ibadah, gitu ya. Nah, di zaman dulu, teman-teman, sebelum ada WHO dengan adanya slogan cuci tangan pakai sabun, tapi Islam itu sudah ngajarin dulu dari 14 abad yang lalu, gitu ya. Contohnya mandi setiap Jumat, gitu ya, sebelum Jumatan mandi, kemudian bersiwak sebelum sholat, kemudian juga membersihkan kotoran setelah buang air, gitunya, atau buang hajat, dan menghindari makanan-makanan yang tidak higienis atau tidak bersih, misalnya makanan yang basi, termasuk juga menjaga tempat tinggal kita, gitu ya. Nah, sekarang ilmu kedokteran membuktikan, gitu ya, bahwa banyak sekali penyakit yang menyebar karena kita abai soal kebersihan. Dan Islam itu memang sudah mencegah dari awal, gitu ya. Sehingga ada perkataan bahwa an-nadhafatu minal iman, atau kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi orang yang senantiasa menumbuhkan dalam dirinya keimanan, tentu dia akan menjaga yang namanya kebersihan. Jadi hal-hal yang kecil, gitu ya. Kalau tidur, bangun tidur, beresin kasur, kemudian cuci tangan, cuci kaki, gosok gigi sebelum tidur, dan bahkan semua hal lah, gitu ya. Allah mencintai orang-orang yang bersih, gitu ya. Coba kita bayangkan, seorang muslim yang sholat 5 waktu atau 5 kali dalam sehari, tapi rumahnya kotor, kamar mandinya bau, gitu ya. Bahkan sampai dia misalnya buang sampah sembarangan. Kira-kira cocok nggak dengan ajaran Islam? Nah,
Jadi kebersihan itu bukan soal kebersihan atau bukan soal menjaga lingkungan atau kebersihan lingkungan semata. Tapi ini tentang sikap mental seseorang. Kalau kita terbiasa bersih, maka memang berarti hidup kita pun akan menjadi tertib, bersih gitu ya. Dan kalau kita menjaga lingkungan, berarti kita juga peduli dengan orang lain gitu ya. Dan semua itu adalah bagian dari iman. Iya kan, betul? Nah, gitu. Gitu. Makanya tidak salah semua orang menggiring kepada menjaga lingkungan, menata lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, bahkan menanam pohon gitu ya. Nah itu untuk menjaga kebersihan, keaslian gitu ya. Karena memang itu merupakan bagian yang penting dalam hidup kita, apalagi kita sebagai seorang muslim. Nah jadi teman-teman gitu ya, jadi kalau kita ingin menjadi muslim yang baik, jangan tunggu jadi ustadz dulu. Mulai aja lah dari hal-hal yang kecil, misalnya menjaga kebersihan di rumah, kemudian di lingkungan, termasuk juga mungkin menjaga hati kita gitu ya. Dan karena bisa jadi Allah itu akan lebih mencintai orang yang bersih dan peduli daripada orang yang cuman hanya banyak bicara gitu ya. Atau Allah itu lebih menyenangi orang-orang yang senantiasa banyak beribadah gitu ya, kemudian juga banyak berdoa, daripada orang-orang yang senantiasa banyak berdoa, banyak beribadah, tapi tidak melaksanakan syariat-syariatnya. Jadi yuk kita jadi bagian dari Islam yang sangat indah, khususnya dalam menjaga kebersihan mulai hari ini gitu ya. Karena sudah kita tahu bahwa kebersihan ini selain berimbas kepada lingkungan kita, kesehatan kita, jasmani kita, tapi berimbas juga kepada mental kita, terutama hati kita, yang lewat kebersihan mungkin bisa lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, saya ingin bertanya ya, jadi silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar apa kebiasaan bersih-bersih mungkin yang kamu jaga setiap harinya. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikitnya juga bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.